Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala kulli ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Quba Taman Royal Kota Tangerang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat wal afiah dan berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji dari satu ayat di dalam Al-Quran, mari kita bertawassul membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan perjumpaan di pagi hari ini penuh dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pun kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب الشيخ عثمان بن حسن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini di tanggal 12 Rabiul Awal Allah mengutus seorang Rasul yang mulia, lahir dari rahim perempuan yang sangat mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui tradisi di Indonesia secara umum, banyak kegiatan-kegiatan maulid. Yang ini adalah bagian dari nikmat bid'ah hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah. Ada juga bid'ah hasanah. Kok seperti itu? Di antara bid'ah hasanah itu adalah kita bersyukur atas penulisan Al-Quran. Di eranya Rasulullah tidak ada penulisan Al-Quran. Yang kita tahu Zaid bin Sabit dan lain sebagainya itu menulis Al-Quran, mencatat Al-Quran dalam pelepah korma. Yang kita kalau hari ini membaca Al-Quran versi catatan Zaid dan bin Sabit, subhanallah, kita pasti tidak akan pernah bisa membacanya. Karena dia hanya simbol-simbol saja, Pak. Kita tidak tahu mana itu ta, kita tidak tahu mana itu jim, mana itu ha. Kita tidak tahu mana itu nun, mana itu sa. Karena simbolnya adalah
saja. Kita ada tulisan kayak seperti huruf begini. Maka ada banyak kemungkinan. Itu bisa kha, bisa juga jim, bisa juga ha. Kalau kita tidak memahami, menghafal, maka pasti kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran. Ya. Kemudian lahirlah titik yang ditemukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Berkat ini tidak ada, Rasulullah wafat selesai, lalu orang-orang banyak lahan salah membaca Al-Quran. Sehingga Abul Aswad Ad-Du'ali ini dia dikenal penemu titik yang disebut dengan tokoh nahu, tokoh tajwid. Begitu. Belum ada ilmu nahu, belum ada tokoh tajwid. Kita akhirnya berkat beliau, ya, berkat beliau ini ada yang namanya titik. Akhirnya kita tahu itu nun, itu jim, itu ta, dan lain sebagainya. Ini bid'ah hasanah. Tidak ada di zamannya Rasulullah. Apakah Rasulullah memerintahkan untuk menemukan titik? Tidak. Ini adalah sebuah ijtihad, sebuah kebaikan, yang kebaikan itu hari ini kita manfaatkan dan kita mengambil manfaat dari titik yang ditemukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Lalu lahirlah patah, kasroh, domba. Ini Imam Khalil Al-Farahidi yang dikenal dengan penemu ilmu sorof. Ya, fatah, kasroh, domah, dan lain sebagainya itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan syakal. Karena kenapa? Karena emang dulu Al-Quran itu masuk di hafalannya para sahabat. Masuk di hafalannya para sahabat. Orang-orang Quraisy ini terkenal orang yang hafalannya sungguh sangat luar biasa. Gampangannya kalau ngapal itu langsung caspleng lah, begitulah. Ya kan? Karena terjadinya banyak peperangan, banyak para syuhada penghafal Quran. Nah, maka terus menerus lahirlah ijtihad dari para sahabat untuk menuliskan Al-Quran. Lahirnya yang namanya Rosam Usmani. Rosamnya itu tulisannya ya begitu. Ya, tulisannya nggak jelas. Ada titiknya. Lalu ada patah, kasroh, dom. Maka lahirlah Quran yang sebagaimana kita baca pada hari ini. Yang Allah jaga. Ini adalah sebuah produk bid'ah yang bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah. Kita menikmati bid'ah hasanah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua yang muncul, sesuatu yang hadir di hadapan kita itu adalah bid'ah dolalah. Kita bersyukur hari ini di Indonesia ada yang namanya mauludan, itu adalah bid'ah hasanah. Maulid ini bukan sekedar perayaan. Bukan sekedar perayaan, akan tetapi ini adalah ekspresi rasa syukur untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu kita harus bisa istihdar, menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata Allah, "May yuti'illaha war rasula
faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat mayyuti'il, terjemahannya sebelum nanti kita memaknai tafsirnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, beserta orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyina, dari golongan para nabi, wasyuhada'i, dan para syuhada, wasiddiqina, dan orang-orang yang benar, wasyuhada'i, dan para syuhada, wassalihina, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Baik bagi mereka itu menjadikan tadi 4 golongan tadi rafiqon, sebagai teman atau sahabat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ke flashback asbabun nuzul. Kalau hadis itu ada asbabul wurud. Kalau Quran itu asbabun nuzul. Rasul kita Muhammad ini punya budak. Kalau perang kan suka dapat budak. Budaknya sudah dimerdekakan, yang bernama Sauban. Sauban ini sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam nyanyi mah dimanapun ada bayanganmu, begitu kan? Wah, gitu. Sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia nggak ketemu Rasulullah, maka dia seperti orang yang was-was. Terkenalnya Sauban ini dia amat mencintai Rasulullah, tapi kurang sabar. Yang namanya cinta itu menggebu-gebu. Maka batas-batas logika cinta itu seringkali terlupakan. Benar gak? Cinta dengan hawa nafsu itu 2 hal yang berbeda. Cinta dan hawa nafsu. Banyak orang tertipu dengan buayan cinta, yang muncul adalah hawa nafsu, menutup batas-batas logika. Ya kan? Perzinahan atas nama cinta, naudzubillah summa naudzubillahi min, itu hawa nafsu. Sauban ini, Pak, dia tidak pernah bisa tidur. Dia selalu was-was kalau belum bisa melihat Rasulullah. Maka dia selalu berada di sampingnya Rasulullah. Suatu ketika beliau bertemu dengan Rasulullah. Mukanya sedih. Karena khawatir ditinggal oleh Rasulullah. Sedih. Seperti orang sakit. Padahal dia tidak sakit. Dia karena saking cintanya, karena takut ditinggal oleh Rasulullah, karena takut tidak bersama dengan Rasulullah, dia berangan-angan dan berpikir. Ya, ngayal lah, kalau gampangnya ngayal lah, begitulah. Gitu kan. Ya. Gampangannya seperti ini ceritanya. Bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah melihat Sauban ini dalam kondisi seperti orang sakit padahal dia tidak sakit. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sauban, apa yang terjadi padamu ya Sauban? Kata Sauban ini, engkau ini memiliki derajat yang mulia. Maka ketika engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dimasukkan pada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sementara saya levelnya level bawah. Saya khawatir tidak bisa bertemumu, ya Rasulullah. Lalu, engkau ini pasti masuk surga, ya Rasulullah. Sementara saya belum tentu masuk surga. Apakah saya bisa bertemu denganmu? Sauban itu kagak bisa tidur, kagak bisa makan kalau belum bertemu dengan Rasulullah. Maka turunlah ayat ini, may yuti'illaha war rasula, ya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina ila akhirih. Dah. Dalam kitab, saya mengutip dalam kitab Durrah, ini saya bawa kitabnya. Dalam Durratun Nasihin dijelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah. Maka dikatakan mazidu targibi fit ta'ati bil wa'di 'alaiha bi murafaqati akrami al-khalaiki wa a'zamihim qadran. Ayat ini merupakan wujud dari tambahnya rasa cinta seseorang yang dia khawatir akan ditinggal oleh orang yang amat dicintainya. Maka dari itu, kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus sering-sering menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Menjalankan perintahnya, menjauhkan segala larangan. Itu cara kita mencintai Allah dan Rasul. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang sering, saya cinta Rasulullah, tapi kita jarang sekali menghadirkan Rasulullah dalam benak dan ingatan kita melalui hirupan napas kita. Ya, kita cinta, kalau ngomong selawat, maka cara kita mencintai Rasulullah yaitu dengan memperbanyak membaca salawat. Pertanyaannya, berapa kali kita sehari semalam membaca salawat kepada Rasulullah? Berapa kali, Pak? Lupa ya kan? Salawat kita itu paling, ya, seingatnya, yang wajibnya itu baca tahiyat, ya kan? Lalu ada baca salawat. Ya begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Di sini ada 4 kelompok, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ya kan? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Nabiyyin ini adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti adalah para utusan Allah yang dia bertugas menjalankan, memberikan penjelasan kepada umat manusia tentang bagaimana jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, katanya kita ini bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar, satu kitabnya yang bernama Sirrul Asrar, dia menjelaskan tentang mekanisme pulang kampung kita kepada Allah. Sebelum adanya makhluk, ya, seperti
surga, neraka dan lain sebagainya. Hal yang pertama kali Allah ciptakan yaitu adalah nur, cahayanya Rasul. Dari cahayanya Rasulullah Allah ciptakan alam jagat raya ini, surga, neraka dan lain sebagainya. Dan hal yang pertama kali Allah ciptakan, ini hadisnya hadis qudsi, adalah ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruh Muhammad yang disebut dengan Ruhul Muhammadiyah. Dari ruh ini Allah ciptakan ruh-ruh yang ada di alam jagat raya ini. Lalu ruh ini ditempatkan di alam ketuhanan. Kemudian diturunkan fase-fasenya dengan segudang fasilitas. Singkat cerita, masuklah ruh itu ke alam rahim. Ditiupkan ruh ke dalam jasad. Mulai gerak-gerak tuh di dalam perut ibu. Sebelum itu, di alam ketuhanan itu, ruh-ruh itu berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Ruh-ruh yang ada di alam jagat raya ini, itu berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita. Keluar, ada tidak ruh? Ada keluar, ruh yang sudah masuk ke dalam jasad, jadi bayi, keluar dengan berat 3 kilo, ya kan biasanya begitu. Pertanyaannya, ada enggak bayi yang keluar tertawa? Semua menangis. Betul? Ada enggak yang senyum? Enggak ada, bayi yang senyum cuma di TV aja, ya kan? Nah, semua tertawa menangisi kealfaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dulu dia berjanji kepada Allah, keluar lupa semua perjanjian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beruntung, bersyukur diutus seorang nabi dan rasul ke alam dunia ini. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah yang mengutus seorang nabi atau seorang rasul dari kaumnya. Yatlu 'alaihim ayatihi, mengajak kita beriman, tilawah tentang keesaan Tuhan. Itu artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yuzakkihim, mentazkiyah jiwa dan diri kita. Yang ketiga adalah yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kita Al-Quran, ilmu pengetahuan, sehingga kita mendapat derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hikmah yang disebut dengan al-ihsan. Lupa kita dengan apa yang kita janjikan kepada Allah. Dimulailah fase kehidupan kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Manusia, kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu itu kagak ada lo. Ada dulu. Kita enggak tahu dulu kita bagaimana akan diciptakan. Fa'ahyakum, kemudian lu gua adakan, kata Allah. Fa'ahyakum, maka saya mengadakan kamu. Dulu kita tidak ada, sekarang kita ada. Keberadaan kita ini adalah jalan menuju pulang kepada Allah Subhanahu. Apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa pulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Bersyukur kita diutus kepada kita seorang Rasul yang mulia yang mengajarkan jalan pulang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fasilitas yang sungguh sangat luar biasa yang harus kita syukuri, yang ini merupakan kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, fasilitas
diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa pulang kembali kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah levelnya itu Jagernya kan Rasulullah. Generalnya begitulah. Levelnya itu yuti'illaha war rasul minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada iwassalihin. Maka untuk bisa jalan pulang, untuk kita bisa menjalankan syariat dengan baik sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, maka kita harus hadir bersama orang-orang saleh. Orang-orang yang memiliki keilmuan, orang-orang yang memiliki keilmuan untuk bisa memberitahukan kepada kita bagaimana cara pulang kita yang baik dan benar sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Bertanya langsung dengan Rasulullah tidak mungkin. Ya kan? Bertanya langsung dengan Rasulullah juga tidak mungkin. Apalagi kita yang awam ini. Bertanya langsung dengan Al-Quran saja orang awam tidak mungkin. Kita kembali kepada Al-Quran. Ya betul. Tapi untuk bisa memahami Al-Quran secara utuh, sesuai dengan asbabun nuzulnya, sesuai dengan keilmuan bahasa yang berkaitan dengan Al-Quran, kita orang awam tidak mampu. Bisa bahasa Arab, Pak? Hah? Saya doktor bahasa Arab. S1, S2, S3 saya bahasa dan sastra Arab. Saya baca kitab-kitab, saya sendiri merasa tidak mampu. Karena kenapa? Subhanallah, Al-Quran itu teksnya korfus, akan tetapi pemaknaannya sungguh sangat luar biasa. Maka tidak semua orang bisa memaknai Al-Quran. Jangan baru mentang-mentang bisa nerjemahkan bahasa Al-Quran, sudah hebat dirinya, sehingga semena-mena memaknai Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ada ustaz, Pak, di TV mengatakan Rasulullah itu dulu tersesat, lalu diberikan petunjuk. Wa wajadaka dhallan fahada. Baru bisa terjemahan. Ustadznya ustadz alay. Iya, pakainya lepis, terus juga nggak pakai peci, ngajinya pakai kaos, begitu kan? Baru bisa terjemahan, ngajinya bilangnya langsung mendapatkan ilmu laduni. Masya Allah, laduni itu qolawafi wafi laduni qolawafi, sedikit sekali. Wa wajadaka dhallan fahada, kata dia menerjemahkan dalam perspektifnya, wa wajadaka, dan Allah menemukanmu Muhammad dhallan, dalam kondisi sesat, fahada, maka Allah memberikan petunjuk. Gara-gara terjemahan ini loh, Pak. Gara-gara terjemahan. Apakah maknanya benar? Iya, secara terjemahan benar, tapi secara aplikasi ini salah. Bahkan kalau kita menjustis Muhammad dulu adalah sesat, maka kita hukumnya adalah kafir. Maka yang namanya Muhammad, dia adalah ma'sumun, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semenjak kelahirannya atau sebelum lahirnya, sampai meninggalnya dan sampai nanti di akhirat kelak, Muhammad tetap terjaga sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu. Maka tidak ada peluang sedikit pun kesesatan yang hadir dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara terjemahan. Bahaya enggak? Bahaya. Maka dari itu, maka penting kita taklim, maka penting kita belajar mengkaji.
Dari mana hari ini kita bisa mengetahui jalan pulang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari para guru-guru kita, yang guru-guru kita itu minas sholihin. Pak, alhamdulillah kita pagi ini sholat berjamaah. Setelah sholat jamaah kita wirid membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 33 kali. Kita nggak perlu bertanya mana dalilnya. Udah ikutin amalan itu, yang amalan itu sudah bersumber dari guru kita. Saya yakin amalan itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada, Pak, banyak, gitu kan? Banyak. Dah, kita yakini saja, kita ikuti guru kita. Insya Allah apa yang dilakukan oleh guru-guru kita yang dia adalah minas sholihin. Kalau level yang nomor 4, pertama nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassolihin. Ini kita berjumpa kepada para kiai, para habaib yang berilmu tentu, yang berilmu. Dah, keilmuan para kiai juga tidak semua masyhur dalam seluruh bidang. Ada kiai yang ahli fikih, maka kita bertanya kepada yang ahli fikih. Ada kiai yang ahli ahli tafsir, bertanya berkaitan dengan pemaknaan dengan ahli tafsir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita balik lagi ke ayat tadi. Tugas Rasul diantaranya yatlu alaihim, mengajak kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi itu tugasnya adalah mengajak iman umat manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, kita ke 25 nabi sajalah, enggak usah yang 125.000. Dah, beliau-beliau para nabiin ini, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa sih risalahnya? Risalah ketuhanan, mengajak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibawa adalah Islam. Yatlu alaihim ayatihi ini artinya mengislamkan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur, Pak, kita hadir ke alam dunia dalam kondisi Islam. Orang tua kita Islam. Maka kita tidak perlu sibuk-sibuk mencari hidayah, gitu. Karena sudah lahir dalam keluarga Islam. Itu adalah nikmat iman yang sungguh sangat luar biasa. Kita berdoa jangan sampai kita keluar ke alam dunia ini tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatlu alaihim ayatihi ini tilawah, tanda-tanda keesaan Tuhan. Berarti kita harus sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah iman, alhamdulillah. Yang kedua, yuzakkihim, mentazkiyah jiwa dan diri kita. Iman saja cukup, iya. Tapi kita juga harus mentazkiyah jiwa dan diri kita. Agar kenapa? Agar kita ini tidak terjerumus pada jurang kesesatan. Kita ini sebuah ciptaan yang kompleks. Kompleks itu segala sesuatu dalam unsur penciptaan di alam semesta ini kita ada. Airnya ada, tanahnya ada, apinya ada, udaranya, gasnya juga ada. Semua ada kok. Kalau tanah, ya tanah sendiri. Kita ini semua unsur elemen penciptaan alam dunia ini ada di dalam diri kita. Apinya ada, tanahnya ada, airnya ada, dan lain sebagainya ada.
Kita ini pemakan semua makanan kok. Benar. Daunan dimakan, daging dimakan, ikan dimakan, air dimakan, duit korupsi dimakan, duit orang dimakan, betul. Bahkan kita mencari dalil atas makanan yang kita makan kok. Benar. Semua kita dalil itu makanan yang kita makan barang haram dalam kita. Kalau hati kita tertutup, tidak tazkiyah, ya makan. Cuma sedikit aja saya mah makannya. No, dia mah banyakan. Mau sedikit mau kagak. Kalau barangnya itu bukan barang kita, maka tidak boleh. Tapi kita banyak melakukan alibi. Benar. Kadang kita ini melakukan dosa, tapi kita melakukan pembenaran atas dosa yang kita lakukan. Benar. Iya. Yaitu kita. Maka unsur penciptaan, sifat-sifat penciptaan yang ada di alam semesta ini ada kok pada kita. Setannya ada, malaikatnya ada, binatangnya ada, macannya juga ada. Coba. Loh, malaikat kita hari ini jadi malaikat ini. Karena malaikat itu membawa pada kebaikan. Pulang kita ketemu tetangga kagak demen. Ya kan? Emosi habis ngaji udah dapat ceramah, ada tetangga yang kagak demen, lah emosi. Segala sesuatunya tetek bengek diomongin. Betul. Jadi kita binatang buas. Udah emosi, lapar, makan. Benar. Biasanya kalau habis marah-marah kita suka makan begitu kan? Makan, minum, semua. Oh, segala sesuatu itu ada di kita. Kita ini kadang jadi setan, tapi lebih setan daripada setan. Kita ini ada iblisnya, tapi kadang kita lebih iblis daripada iblis. Iblis ngajak cuma seorang. Kita nih. Kata iblis, malas biasa manusia mah suka yazid wa yankus. Kalau lagi nggak punya duit yankus itu, ya kan? Atau lagi banyak duit juga bisa yankus. Kita nih lagi dapat rezeki banyak, ya kan? Malah kita berpoya-poya, lupa daratan. Iblis tuh menggoda kita berpoya-poya. Kita menggoda teman-teman kita itu. Ngajak tuh si A, woi yuk kita minum. Woi kita minum. Ada 5 orang. Gara-gara siapa? Gara-gara satu iblis teman kita yang tadinya mau pergi, kegoda sama kita. Yang tadinya mau pergi kerja, udah minum aja bareng gua, udah, ya kan? Udah ntar gue bayarin, gitu kan? Semua tuh kumpul kita. Melakukan kejahatan, melakukan maksiat secara berjamaah. Iblis ngajaknya satu, orang kita ngajaknya bisa ribuan orang. Maka bisa jadi kita lebih iblis daripada iblis. Maka hati-hati Pak. Hati. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Woi, barang siapa yang melakukan kebaikan pasti dia akan mendapatkan ganjarannya. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan ganjaran-ganjaran orang yang melakukan kebaikan karena dia sampai hari kiamat. Enak nih ketua DKM nih. Nih, bagian dakwah, ngundang kiai, ceramah. Gara-gara otak, gara-gara pikiran, gara-gara program kerja yang dituangkan, yang dirumuskan oleh DKM. Bapak-bapak semua hadir berada di sini. Mendapatkan kebaikan gara-gara pengurus DKM. Kebaikan-kebaikan Bapak itu mencukupkan bagian kebaikan-kebaikan yang akan dicatat pahalanya untuk pengurus DKM. Tapi karena Allah. Jangan karena pengen hebat begitu. Karenanya Allah Subhanahu mayyuti'illah. Itu.
ekspresi rasa taat kita kepada Allah. Nah, kadang juga ngaji sama nafsu bedanya tipis. Bener gak? Masuk ceplok begono, masuk segini harus lebih begini. Begitu. Niatnya adalah saingan. Wah, repot juga, ini bahaya. Bukan niatnya karena Allah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Baliknya tapi yang bahaya ini. Kalau kita melakukan kejahatan, keburukan, maksiat itu akan mendapatkan catatan dosanya. Dan dosa-dosa orang yang melakukan maksiat karena kita sampai hari kiamat. Ayo. Maka dari itu penting kita menginsafi diri, menjaga diri. Maka pentinglah sebuah utusan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh gara-gara itu tuh hadis Nabi. Oh, kita mewaspadai diri. Oh, ini maksiat. Akhirnya jangan. Tanya kemana? Tanyanya ke kiai. Nah, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan maksiat, maka dia pasti akan mendapatkan catatan kemaksiatannya dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain karenanya sampai hari kiamat. Ini Pak, penting kita mentazkiyah jiwa dan diri. Caranya dengan apa? Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, di bawahnya ini ada man ahabballah aksara zikrahu. Barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, Pak. Zikir itu bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mengingat Allah. Cara mengingat Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Dah, konstruk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu harus masuk dalam jiwa dan raga kita. Untuk bisa masuk dalam jiwa dan raga kita, dasarnya adalah kita ibadah wajibah yang lima. Salat itu lizikri, untuk mengingat Allah. Maka orang yang istiqomah dalam salatnya, ketika dia melakukan kemaksiatan, maka pasti dalam hatinya akan ada penyesalan yang sangat luar biasa. Kita biasa sholat subuh, karena capeknya minta ampun, ya kan? Akhirnya bangunnya jam 6:30. Ngejimpret nggak kita? Astagfirullah, gue belum sholat ini. Nah itu dia. Itu kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mulazamah, membiasakan ibadah kepada Allah, membiasakan berzikir, mengingat Allah melalui sholat. Tapi orang yang kagak pernah sholat subuh, coba biasa kagak sholat, ya lo saja, kagak ada gorisa, walaupun dalam dia tahu hatinya itu tidak pernah bisa dibohongi. Ada penyesalan, iya. Gue kagak salah. Ya cuek aja. Karena kenapa? Dia bukan dalam pengawasan Allah. Hati-hati. Maka kita bersyukur. Ya kan? Ketika melakukan orang yang mulazamah,
beribadah kepada Allah, mengingat senantiasa dalam dirinya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan kesalahan, maka pasti Allah akan mengingatkan kita. Caranya bermacam-macam. Tadi. Pencuri, apakah dia tidak tahu tentang dosa mencuri? Tahu. Apakah setiap dia melakukan pencurian dia tidak ada penyesalan? Pasti ada penyesalan. Tapi terus dialah. Tapi kita, mudah-mudahan kita mulazamah, lalu kita berbuat sedikit kesalahan, maka kita akan cepat kembali kepada hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mencintai Allah, maka selalu hadir Allah dalam jiwa dan diri kita. Meskipun kita mah levelnya masih rendah. Kok begitu? Ya, kalau punya duit kadang kita lupa, nggak punya duit kita ingat Allah. Lagi main-main kemana kita lupa, begitu. Padahal yang harus dibangun dalam pikiran kita itu, yang ada di dunia ini, yang ada di alam dunia ini, alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lumayanlah gitu juga. Beda dengan para syuhada'i, orang-orang yang mampu menaikkan level quality peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya adalah bukan puasa orang umum, tapi puasa orang khusus. Hatinya selalu terjaga. Sehingga levelnya, martabatnya naik. Menggapai makam muraqabah, raqib. Orang yang berada dalam pengawasan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menaiki level al-ihsan. Level ihsan ini yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ingin mencela, dia tidak berani karena yang dilihat, yang dicelanya itu ada Allahnya. Tadi kita ini bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Secara tidak langsung dalam diri kita itu hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung hadir dalam kita cahaya Rasulullah, ruhnya Rasulullah. Maka yang dipandang itu adalah Allah dan Rasulullah. Ada semut lewat, ada semut banyak, ya kan? Kalau kita tuh semut banyak, langsung semprot aja, baik, nggak mikir. Orang-orang yang pada level tersebut tadi, syuhada was solihin, yang maratibnya tinggi, dia tidak berani nyemprot semut. Yang dilihat semut ini makhluk Allah, maka saya tidak boleh membunuh tanpa hak. Kalau kita nggak ada hak, semprot aja. Kalau kita ada semut lewat, ada batang pohon, dia tidak berani mengambil batang pohon tanpa hak. Tanpa ada sesuatu yang membuat ada alasan untuk bisa memotes batang pohon. Karena kenapa? Yang dilihat adalah Allah. Kalau kita mau main tebang-tebang aja kan begitu. Dia sering berdialektika dengan alam semesta. Menjaga dirinya, kehalusan hatinya. Tidak berani memandang sesuatu itu buruk. Selalu yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau repot, kalau kita mau repot. Tapi mudah-mudahan quality kita meningkat. Ya, orang-orang yang wali-wali Allah itu sesuatu ujian. Ujian itu bukan dianggap sebagai sekedar musibah. Ujian itu selalu diambil hikmahnya. Bukan musibahnya. Ya, yang diambil adalah hikmahnya.
Sehingga berpikirnya adalah positif. Begitu. Maka ini orang-orang yang hatinya terjaga. Dan wasiddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan Rasulullah, ini adalah para sahabat-sahabat ya Rasul. Levelnya naik. Wah, kita meniru Rasulullah harus. Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Untuk bisa mengamalkan amalannya Rasulullah harus. Harus. Mengamalkan sunnahnya Rasulullah, iya. Ya, itu harus. Lalu bagaimana kita menjalankannya? Jalankan yang sesuai dengan kondisi kita. Ya. Sunnah. Menjalankan sunnah, iya. Tapi sunnahnya jangan yang nikah mulu begitu 4 kan. Iya. Poligami sunnahnya pengennya poligami kita itu, ya kan? Jangan itu. Sunnah banyak yang harus kita lakukan daripada sunnah berpoligami. Ya. Apa? Sholat tahajud, baca zikiran, memperbaiki diri, bersedekah, beranu yang membawa kadap kebaikan. Mikirnya sunnah Nabi poligami, wah ini pemikirannya sempit, ya kan? Maka banyak sunnah-sunnah yang bisa membawa kita menjadi yang lebih baik. Nabiin, ini adalah level para kekasih Allah. Maka dari itu kata Allah, mayyuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini akan menjadi teman kita nanti di hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa mencintai Rasulullah, maka sebanyak mungkin kita mengingat Rasulullah. Udah. Karena dengan cara banyak berzikir menyebut-nyebut nama Rasulullah, ini adalah peluang besar kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Jadi ayat ini adalah ayat yang mendorong kita untuk targhib lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peringatan-peringatan Maulid itu adalah mengajarkan kita untuk belajar benar-benar mencintai Rasulullah. Caranya apa? Memuji, bukan mengkultuskan, bukan. Memuji orang yang levelnya sungguh sangat luar biasa. Kalau tidak ada Muhammad, maka tidak akan ada alam dan jagat raya ini dan seisinya. Maka untuk bisa mengetuk Allah Subhanahu wa taala, caranya apa? Mengetuk Rasul. Agar apa? Kalau kita sudah mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat yang paling sungguh sangat luar biasa, yang amat diharapkan oleh seluruh umat di dunia ini, maka jalan pintu kembali kepada Allah, meraih surganya Allah menjadi suatu hal yang mudah kalau kita bisa mengetuk pintunya Rasul. Caranya apa, Pak? Banyak-banyak mengingat Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10.000 kali, Pak. Kalau nggak bisa mau tidur 2.000 kali. 2.000, 5.000. Ya sebanyak-banyak aja. Beli tasbih digital itu loh, tasbih digital. Allah sambil ngopi, sambil ngobrol. Membiasakan diri mulazamah. Kalau seremonial ya tadi. Seremonial, baca maulid, berjanji bareng seremonial itu. Tapi aplikasinya ya kita mau tidur, mau makan, mau apa, bawa mobil, biarin kayak orang gila. Daripada kita kagak baca salawat, enakan kita baca salawat. Ketika kita sering menyebut Rasulullah, maka peluang kita untuk berjumpa Rasulullah dalam mimpi itu terbuka lebar.
terbuka lebar. Pak, mimpi mendengar namanya saja itu sangat luar biasa nikmatnya. Mendengar nama Rasulullah dari kejauhan, ya kan? Ada orang ngomong, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kita melihat dari kejauhan saja, tidak melihat wajahnya, tidak melihat itu, mendengar namanya saja, itu sungguh sangat luar biasa, membuat hati kita ini les, adem, anyep, ademnya sungguh sangat luar biasa. Apalagi komo bisa memandang wajahnya Rasul, maka wajar yang namanya Sauban ini tergila-gila dengan Rasul. Ini adalah ujian buat kita. Kita kagak pernah melihatnya, kita tidak pernah bertemu dengannya, tapi kita mengenal dengan sifat-sifatnya, kita mengenal keagungannya. Ini harus kita hadirkan untuk melahirkan cinta yang hakiki, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Caranya apa? Mau zikir, mengingat Allah dan Rasulnya. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.